Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membuat sebuah tools namanya Keyword Generator. Sebenarnya tools tersebut saya buat cuma untuk iseng-iseng aja tadinya. Bahkan belum saya coba secara pribadi, langsung saya share ya. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman banyak yang antusias untuk pakainya. Dan ada beberapa masukan, karena ketika mereka input keyword misalnya NIKE gitu, itu aplikasi bingung ini Nike merek sepatu atau Nike Ardila gitu ya. Jadi campur aduk hasilnya. Nah, di sini saya membuat sedikit update untuk keyword generatornya. Jadi ada pilihan bahasa dan negara yang dituju nantinya. Tapi sayangnya di update kali ini belum mendukung untuk bahasa-bahasa yang menggunakan huruf-huruf yang keriting-keriting gitu deh. Jadi baru sebatas dukungan untuk bahasa-bahasa yang menggunakan abjad, ABCD sampai Z gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman mau cari pakai bahasa Arab, bahasa Rusia, atau Thailand, India, itu kemungkinan softwarenya belum mendukung. Dan insya Allah nanti kalau misalnya sempat, saya akan coba buat update-nya untuk mendukung semua bahasa nantinya. Semua bahasa yang didukung oleh Google maksudnya. Untuk update kali ini, gimana cara pakai softwarenya? Yuk kita langsung coba aja. Oke, di sini kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan keyword generator yang updatean ya. Di sini ada dua buah file aplikasi, yaitu kwgen, yaitu keyword generatornya, kemudian ada kw export. Nanti kalau yang kwgen ini seperti aplikasi sebelumnya, dia berfungsi untuk mengenerate daftar keyword turunan. Kemudian kalau kw export, kalau misalnya teman-teman ingin mengekspor hasil dari daftar keyword yang ada supaya lebih detail, mungkin jumlah katanya atau dia mengandung keyword dasar atau tidak, itu menggunakan kw export. Tapi kalau misalnya tidak ingin menggunakan kw export, juga aplikasi secara otomatis akan mengekspor dalam bentuk file teks. Sedangkan kalau kw export ini akan mengenerate dalam bentuk format CSV. Jadi nanti teman-teman bisa memfilternya atau mensortir menggunakan Microsoft Excel misalnya. Oh ya, sebelumnya saya juga sempat mendapatkan pesan dari beberapa teman, katanya aplikasi keyword generator ini saat akan digunakan otomatis terhapus katanya. Filenya hilang sendiri. Keyword generator ini pada dasarnya adalah sama seperti dengan bot lainnya, pasti akan dicurigai oleh antivirus sebagai aplikasi yang memiliki tindakan-tindakan ilegal ya, atau yang tidak diinginkan atau dianggap membahayakan. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan antivirus itu bisa masukkan aplikasi keyword generator ini ke bagian exclude-nya ya. Dia bisa kita exclude berdasarkan file atau berdasarkan foldernya. Tergantung dari antivirus yang digunakan, tentu menunya ada di mana. Itu masing-masing antivirus pasti beda-beda. Di sini ada juga teman yang mengatakan, saya tidak pakai antivirus, saya menggunakan Windows Defender. Ya mungkin Windows Defendernya ini yang menganggap aplikasi ini berbahaya. Kemarin saya cek juga di sini, otomatis file ini juga terhapus. Padahal saya bikin aplikasinya di sini, compile-nya di sini juga. Ternyata sistem tetap menganggap itu adalah virus, jadi otomatis terhapus. Nah, untuk memasukkan aplikasi ini atau folder keyword generator ini ke dalam exclude dari Windows Defender, di sini teman-teman bisa searching ya. Kita ketik virus. Nah, di sini ada virus and threat protection. Ini kita bisa klik. Kemudian setelah itu
cari bagian virus threat protection settings ini. Kita ke manage settings. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada bagian exclusion. Kita klik add or remove exclusions. Ya. Kemudian di sini kita tambahkan add an exclusion. Kalau misalnya teman-teman ingin mendaftarkan filenya, bisa ke file atau kita daftarkan sekalian satu folder, bisa klik folder. Kemudian kita cari, misalnya saya taruh botnya di folder thebots.org. Maka saya klik bagian folder ini, kemudian select folder. Nah, nanti semua bot yang ada di sini harusnya tidak terhapus. Oh ya, kemarin saya menggunakan antivirus Norton ya. Ternyata setelah saya daftarkan juga ternyata tetap terhapus. Nah ini ya, harusnya tidak, tapi dari Nortonnya tetap menghapus. Akhirnya daripada ribet, Norton antivirus saya hapus aja sekalian. Teman-teman nggak mesti begitu, bisa aja kalau misalnya tetap terhapus dinonaktifkan sementara ya. Karena kebetulan saya tidak menggunakan Norton antivirus, karena saya biasanya menggunakan antivirus yang lain, dan ini belum sempat saya aktifasi juga antivirusnya yang biasa saya gunakan. Oke, jadi cara daftarkan ke exclude-nya seperti itu ya. Sekarang kita coba jalankan keyword generator. Nah, di sini ada tiket. Apa sih tiket? Ya ini iseng aja. Teman-teman bisa masukkan panduan.vip. P-nya besar kayak gini, panduan.vip. VIP-nya besar. Oke, kemudian enter. Type a keyword. Di sini teman-teman diminta untuk memasukkan keyword dasar. Keyword dasarnya apa ya? Kita coba misalnya NIKE ya. Nike. Nah, Nike ini kalau orang Indonesia berpikir ini adalah almarhum artis Nike Ardila ya. Tapi kalau kita di luar negeri, Nike ini mungkin merek sepatu, Nike. Oke, kita coba enter. Nah, di sini ditanya language-nya atau bahasa yang digunakan untuk mencari keyword ini bahasa apa? Di sini kita menggunakan kode ISO. Misalnya teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia, pakainya ID seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari keyword dalam bahasa Inggris, teman-teman masukkan English, kodenya EN seperti ini ya. Oke, kita coba enter. Kemudian negara targetnya ada di mana? Kita akan mencari keyword Nike bahasa Inggris dari Amerika, mungkin kita ketik US seperti ini. Kalau teman-teman enggak, saya bahasa Inggris tapi maunya dari Itali, ya berarti kita gitu ya. Nah, kita coba US, kemudian enter. Nah, di sini ada fasilitas deep crawling. Jadi dia akan mencari keyword turunan sebanyak mungkin. Ya. Kita coba jawab yes seperti ini. Kalau di bypass berarti dianggap no jawabannya. Kita enter. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan waktu jeda antar proses ya. Kalau mau dimasukkan, masukkan angkanya misalnya dari 1 sampai 10, nanti diacak setiap prosesnya ya untuk waktunya. Bisa 1, bisa 3, bisa 9, bisa 2 dan seterusnya. Tapi kalau mau diabaikan bisa dihapus, kemudian langsung enter. Nah, di sini aplikasi akan mencari keyword turunan dari Nike. Kita lihat hasilnya di bagian result sini. Nah, next.txt adalah file yang secara default diekspor oleh aplikasi yang teman-teman bisa lihat. Di sini isinya adalah daftar keyword turunan dari Nike. Ya. Kita lihat langsung dapat 400 sekian. Kita coba lihat lagi. Udah dapat 700 ya.
Kalau teman-teman ingin menghentikan proses, teman-teman bisa tekan Ctrl C. Ini saya hapus dulu. Kalau tadi misalnya teman-teman mencari kata naik pakai bahasa Inggris, kalau misalnya tidak ditentukan bahasanya gimana? Kita lihat hasilnya. Naik atau nike. Kita coba bahasa Indonesia, kita abaikan. Gini, deep crawling. Yes. Oke, naik atau nike. Berikutnya apa hasilnya? Nike Ardila ya. Jadi kalau kita tidak tentukan bahasa yang akan ditarget, ini jadi campur aduk nantinya, atau tidak tertarget hasilnya, tidak sesuai keinginan. Oke, kita coba Ctrl C, kita hentikan. Di sini kita punya database nike.db ya. Kalau misalnya teman-teman akan melakukan ekspor data, silakan klik ekspor, KW export. Kemudian nama databasenya apa? Karena database ada di folder result, ketik dulu result. Seperti ini. Kemudian slash, nama filenya adalah nike.db. Kita ketik nike.db seperti ini. Kemudian enter. Nah, proses selesai. Di sini ada nike.csv. Kita coba buka filenya dengan menggunakan Excel. Nah, ini dia hasilnya. Loh, kok berantakan? Lihat. Kalau kita double klik menggunakan Excel, ini di komputer saya, nggak tahu kenapa, ini malah jadi satu kolom. Seperti ini. Tapi ini bisa diakali dengan cara menggunakan menu data seperti ini. Kemudian kita from text atau CSV. Kita cari datanya, about crop, keyword generator, result. Tadi nike.csv, open, import. Nah, kalau kita menggunakan import data, otomatis kolom-kolomnya langsung terbaca. Kita coba load. Lagi generate data. Nah, ini dia hasilnya. Di sini teman-teman punya daftar keyword, ya. Kemudian jumlah keyword yang ada, ini ada berapa kata. Kemudian apakah mengandung kata dasar, kata kunci dasar atau tidak, di sini nanti dilihat. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalnya teman-teman, oh kok repot banget sih setiap mau pakai aplikasi harus masukin apa? Panduan.vip, mana ada besar, huruf kecil, repot banget. Teman-teman bisa untuk membypass tiket tersebut. Caranya gimana untuk membypass tiket? Caranya teman-teman masuk ke bagian settings seperti ini, ya. Kemudian klik kanan, new, shortcut. Oke. Kemudian teman-teman ketik alamat website panduan.vip, https seperti ini. Kemudian titik 2 / panduan.vip. Gampang ya. Selanjutnya klik next. Nah, di sini teman-teman untuk nama shortcutnya ketik seperti ini, panduan.vip. Oke, atau finish. Cukup seperti itu. Sekarang kita coba
Benar nggak? Di sana sudah tidak menggunakan tiket. Kita buka keyword generator. Nah, teman-teman langsung memasukkan keyword dasarnya. Tidak lagi diminta untuk memasukkan tiketnya. Oke, demikian dari saya. Semoga update aplikasi keyword generator ini cukup membantu pekerjaan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.